Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Papi Coding bersama gua seperti biasa Yogi. Oke, di sini kita akan lanjut ke episode yang keenam, yaitu membahas tentang routing, method, and param di Web API Project .NET 7. Nah, bagi kalian yang masih belum mengerti ya tentang apa itu routing, fungsinya seperti apa, metode seperti apa, dan parameter itu seperti apa di Web API. Gua saranin kalian coba cari-cari dulu ya sumber di orang lain terkait pembahasan si Web API ini. Gue yakin udah banyak yang ngebahas si Web API ini. Nah, tapi kalau misalnya di video ini kalian sudah merasa cukup dengan penjelasan gue, karena gue juga nggak akan terlalu dalam ya membahas si Web API, kalian tonton aja dan gue harap kalian bisa ngerti. Kalau misalnya belum ada yang ngerti atau misalnya masih pada bingung, kalian bisa komen di video ini. Nanti gue akan coba bantuin jelasin ke kalian apa yang masih dibingungkan. Oke, kita langsung aja ke teorinya. Nah, jadi apa itu routing? Nah, routing itu kayak kita membuat jalur ya dari klien kita. Ketika melewati jalur tertentu, kita akan arahkan ke sumber daya tertentu. Nah, oleh karena itu routing ini biasanya ya formatnya itu adalah seperti ini, berupa path ya setelah URL utamanya ya. Contohnya di sini localhost terus slash. Nah, di sini routingnya API terus product terus juga list. Nah, gimana sih kita ngebuat si routing seperti ini? Nah, kalau misalnya di .NET 7 ini atau .NET Core ini sekilas aja ya. Nanti kita praktek dari nol. Nah, kalau misalnya di .NET 7 ini tinggal kita masukkan yang namanya atribut ya. Atribut itu yang kurung siku seperti ini. Nah, fungsinya would itu untuk apa? Jadi si atribut ini itu kita kasih tanda ya bahwa ketika si controller ini request oleh si klien, maka kita akan menangkap ya segala sesuatunya di awal oleh si atribut ini karena kita udah tandain ya. Contohnya kalau misalnya kita ingin buat API slash nama controllernya terus slash nama metodenya. Nah, seperti ini si penulisannya. Cukup simpel. Kita masukkan routing route, terus kita masukkan si parameternya ya. Ini bebas. Kalau misalnya gua ingin formatnya itu adalah API slash nama controller, gua tinggal nulis kayak gini. Jadi gua tinggal masukin parameternya itu adalah API pakai slash terus kurung siku controller. Nah, nanti ketika di running, maka si controller ini akan di replace dengan nama controller yang udah kita define di sini, yaitu product controller. Nah, terus untuk yang listnya, gua pengen ngebedain ya antara metodenya ketika get list, mungkin ketika posting atau ketika get dengan ID. Gua ingin membedakannya dengan mengkustomisasi si pet akhirnya. Nah, gua tinggal masukin kayak gini dengan atribut HTTP GET. Nah, atribut HTTP GET nanti gue bakal jelasin di slide selanjutnya. Setelah dimasukkan ya atribut untuk si metode-metode yang ada di controller, kita tinggal masukkan nama custom yang kita inginkan, yaitu list. Nah, nanti ketika di running, membacanya adalah API slash nama controller yang kurung siku controller yang di atas, lalu ditambah dengan list yang ada di bawah. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah http slash url-nya slash API slash product dan slash list. Nah, itu untuk routing. Nah, kita lanjut ke yang namanya method. Nah, di slide yang sebelumnya kalian mungkin bisa lihat ya ada http get. Nah, itu tuh apa sih? Nah, itu tuh merupakan atribut yang dimana kita mendefinisikan si metode kita ini supportnya metode di controller ya, itu supportnya dengan metode API yang mana atau metode API apa. Nah, metode API itu ada 5 ya commandnya, yaitu get untuk mengambil ya, post itu untuk mengirim, lalu put itu untuk mengedit, lalu patch itu untuk mengedit jika entitasnya ada tapi akan meng-create something kalau misalnya gak ada. Contohnya kalau misalnya kita punya produk dengan ID-nya 1, terus kita melakukan patch dengan ID-nya 1, maka si produk tersebut akan diupdate. Tapi kalau misalnya si produknya sebelumnya gak ada, kita melakukan patch dengan ID 1. Nah, dan ketika pengecekan itu gak ada, maka akan melakukan insert. Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk patch. Bedanya dengan put. Karena kebanyakan orang-orang itu selalu taunya put aja gitu ya. Sedangkan ada patch gitu yang dimana itu bisa
lebih spesifikasikan metode yang kita buat. Lalu yang terakhir ada delete untuk menghapus ya, udah pasti. Nah, jadi ini sama konsepnya dengan CRUD ya, create, read, update, dan juga delete. Cuman bedanya di sini nambah patch dan penamaannya itu beda. Kalau create post, kalau misalnya read itu get, kalau update itu put, terus kalau delete itu ya delete gitu. Nah, untuk kita memberikan metode apa aja yang support, metode API apa aja yang support untuk metode di controller kita, atau gua bedain lah ya, namanya jangan metode tapi function ya. Jadi kita bedain metode API yang support untuk function yang udah kita buat di controller. Karena kalau misalnya kalian bikinnya HTTP GET gitu ya di function yang namanya get gitu. Nah, ketika user ngehit ya URL-nya yang tadi ya, yang API, product, terus /list dengan metode post misalnya dari klien, itu nggak akan bisa dan itu bakal ditolak. Makanya kalian harus benar masang si metodenya ini. Nah, si metode ini cukup simpel juga ya, sama kayak yang tadi, cuman bedanya ada di atas function kita ya, yang kita buat di controller, bukan function utama controllernya. Jadi cukup simpan di atas HTTP apa kalian metodenya maunya, misalnya di sini HTTP get, HTTP post, dan juga HTTP put. Nah, di dalamnya ada satu parameter yang dimana bisa kalian isi dengan kustomisasi path akhir yang kalian mau. Contohnya yang tadi, kita pengen API product /list ya untuk function get ini, maka ditulisnya list ya, karena path akhirnya yang di example ini adalah list. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak ngisi? Karena ini opsional, kalian nggak apa-apa untuk nggak ngisi. Kalau misalnya kalian kosongin, jadi yang bakal muncul adalah API/product aja gitu ya. Nah, itu terkait untuk metode. Nah, di sini agak lumayan lagi, yaitu parameter. Nah, parameter itu apa? Nah, kalau misalnya kalian udah pernah ya buat aplikasi, otomatis ada pengiriman data ya, misal dari page 1 dan juga ke page 2. Sama juga dengan web API, pengiriman data dari klien ke server itu menggunakan parameter. Nah, parameter yang gua tulis di example ini adalah parameter common yang biasa dipakai di dunia industri. Ada 4 ya, ada query param, terus ada template atau path param, terus yang ketiga ada body param, terus yang keempat ada body param form data ya. Kalau yang 3 itu raw, yang dimana JSON-nya itu langsung plek-plekan gitu ya, formatnya JSON. Tapi kalau misalnya yang akhir itu form data dengan penulisannya itu menggunakan URL encoded ya. Nah, contohnya kalau misalnya kalian ingin pasang query param, si query param ini biasanya dipasang di bagian method get ya. Bisa untuk method post dan put, cuman kebanyakan untuk post dan put itu biasanya disimpannya di body param nomor 3 dan juga nomor 4 ini ya. Nah, si query param contohnya kita pengen ngambil ya data dari klien ini dengan hasil search gitu ya. Nah, jadi ketika klien ini ngetik tes, terus dia manggil API, kita ingin si klien itu memasukkan data yang diinput sama si kliennya tersebut. Oleh karena itu, kita di sini pengennya seperti ini ya formatnya, /product /list, tanda tanya search sama dengan tes atau sama dengan datanya ya. Kita itu cukup simpel, kita tinggal masukkan ya, di sini ada panah merah di poin pertama di sebelah kanan, di sini HTTP get list. Nah, di dalam kurung dari get ya, function get ini, kita tinggal masukkan string search. Nah, nanti ketika kita running, maka si klien bisa memasukkan data ini lewat formatnya seperti ini ya, /path akhir, tanda tanya, baru nama parameter sama dengan data parameternya. Nah, kalau misalnya kita ingin nulisnya ingin di setnya search, maka kita tulisnya search juga di function controllernya. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang lain, itu bisa aja karena ini penamaannya bebas ya. Nah, yang kedua ada template atau path param. Nah, kita ingin si URL-nya ini ingin product /data yang dikirim dari klien, lalu /path akhirnya. Nah, contohnya di sini 1 ya yang dikirim oleh klien, bisa aja 10, bisa aja 15. Itu dynamic, kita ingin path-nya seperti ini. Nah, itu gak cukup gampang ya. Di sini ada panah juga di poin 2 ke HTTP put. Nah, di sini kita tinggal masukkan kurung kurawal, terus nama si parameternya yang kita inginkan gitu ya. Di sini ID/update. Nah, ini harus match ya antara ID dan juga ID di HTTP put dan juga ID di function update.
Karena ketika kita tulis formatnya seperti ini, jadi biar tahu gitu ya, ketika si klien ini melakukan request slash product slash datanya, kita di dalam belakang layar itu si .NET akan binding ya ke si parameter integer id ini. Jadi kita bisa ambil si datanya. Nah, terus kalau misalnya kalian familiar, ada body param ya, yang kebanyakan dipakai di banyak aplikasi industri karena cukup simpel juga dari sisi klien dan dari sisi servernya juga. Nah, kalau misalnya kalian ingin seperti ini, kalian tinggal tambahin atribut from body. Nah, di depan si tipe data parameternya, di sini contohnya adalah product ya. Model product kita ingin dijadikan from body. Nah, karena beda ya dengan yang bawah dan juga yang atas, kita langsung int id, tapi yang bawah di sini ada atributnya yaitu from body. Jadi ketika kita set seperti ini, maka si klien akan atau harus ya mengirimkan data formatnya adalah seperti yang di body param bawah ya, yang gua udah warnain, name sama titik 2 tes, price titik 25.000, terus ada kurung awal dan juga akhirnya. Nah, ini format JSON seperti biasa. Terus yang terakhir ada body param tapi form data ya, formatnya bukan raw. Jadi kita di sini biasa ya, tinggal tulis atributnya aja sebelum tipe data parameternya dengan nama from form. Nah, bedanya apa? Biasanya si body param ini dipakai ketika ada uploading gambar atau uploading image ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kalian ada kebutuhan untuk upload gambar, biasanya pakai form data ya. Karena tanpa pakai form data, kalian nggak akan bisa kirim binary gitu ya ke sisi servernya. Oleh karena itu bedanya dengan yang raw. Nah, kecuali kalau misalnya kalian ada upload gambar menggunakan base64 yang merupakan tipe datanya string, kalian bisa pakai yang raw. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengirim binary dari klien, kalian pakai yang body param atau from data. Kita akan mempelajarinya lebih dalam seiring berjalannya waktu. Jangan panik karena kita masih panjang ya perjalanan. Ketika kalian praktek, mungkin kalian bisa review ulang apa yang gue jelasin. Nanti mungkin kalian akan lebih mengerti ya terkait apa ini, apa itu. Nah, jadi gue harap kalian terus lanjut sampai ke akhir. Nah, selanjutnya apa? Kita langsung implementasi ya. Di sini gue ingin buat 4 metode ya, yang simple, yang basic, yaitu get, create, update, dan delete. Oleh karena itu, kita langsung aja buka Visual Studio-nya. Ya, buka ya yang kemarin udah kita buat bareng-bareng. Di sini tutorial Papi Coding ya, gua namanya. Kita buka seperti biasa. Oke, kalau misalnya udah pada kebuka, kita langsung aja praktek ya. Di sini yang kemarin ya, yang weather forecast kita hapus aja karena kita akan buat dari nol ya. Kita coba hapus untuk weather forecast yang ini, modelnya. Lalu kita juga hapus untuk controllernya. Oke, setelah dihapus dua-duanya, yang pertama kita akan lakukan adalah membuat si model ya, atau si kelas baru untuk kita membuat contoh si controllernya. Karena yang tadi kita hapuskan ada yang paling bawah ya, di bawah program itu ada weather forecast aja tanpa weather forecast controller. Nah, itu adalah sebuah kelas model ya yang dipakai untuk model sebuah data yang kita akan keluarkan di API kita nanti. Kalian juga harus paham tentang OOP ya, yang gue saranin biar kalian juga paham ya fungsinya kelas itu apa, terus kayak sifat-sifat OOP itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya kalian ingin request ke gue bakal buatin ke kalian untuk memperkuat basic programming kalian. Oke, langsung aja di sini kita tambahin folder model ya namanya. Oke, kita bakal buat nama modelnya yaitu produk ya. Oke, di sini udah kebuat. Oke, kita di sini tinggal tulis public integer id get set ya. Nah, fungsinya si get set ini untuk apa ya di .NET atau di C# lah ya, bukan .NET. Ini sebenarnya sintaks C#. Nah, ini tuh untuk
biar si ID ini tuh bisa kita ambil datanya dan bisa kita set si datanya. Contohnya kita ingin ngeset si ID ini dengan angka 1, maka ketika kita ambil atau kita get ya si ID ini value-nya, maka akan muncul angka 1. Makanya itu bisa di set ya. Tapi kalau kalian hapus itu kalian nggak akan bisa set. Begitupun dengan get, kalau nggak akan bisa kalian ambil si value-nya. Ya itu sekedar informasi aja ya buat kalian yang belum paham. Nah, penulisannya biar cepat, kalian bisa ketik dengan cara prop, terus tab snippetnya ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan string, misalnya di sini name. Lalu kalian juga untuk mengcopy ya, kalian bisa tinggal Ctrl D ya di Visual Studio, dan juga Ctrl D lagi biar cepat ya. Karena di sini gua pengen masukin description dan juga price mungkin ya. Price kita coba rubah menjadi desimal ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini integer dia nggak ada tanda tanya, desimal juga nggak ada tanda tanya. Di sini tapi ada ya di string. Nah, kenapa? Nah, bedanya itu kalau misalnya kita nggak pakai tanda tanya, maka si value-nya ini nggak boleh nol ya. Tapi kalau misalnya kita set tanda tanya, maka di sini boleh nol atau boleh nggak kita set value apapun. Karena si name dan description ini merupakan string, gua setnya nullable ya, dengan penulisannya tanda tanya seperti ini. Oke, lalu setelah kita save, kita langsung buat controller baru ya. Di sini kalian klik kanan folder controller, terus hover add, terus di sini klik yang controller. Nah, di sini ada beberapa ya, ada API, ada MVC controller di sebelah kiri ya. Ada view, razor component sampai ke layout. Nah, kita pilih yang API, lalu kita pilih yang empty. Kita klik add, lalu kita isi si namanya. Nah, untuk penamaan defaultnya kalian harus namainnya adalah nama custom kalian, misalnya contohnya di sini produk, lalu dibarengi dengan format atau nama controller ya. Ya, oke. Setelah kalian udah kalian namain, kalian tinggal klik add aja yang tadi. Di sini defaultnya sama ya kayak weather forecast, cuman dalamnya kosong ya. Untuk routingnya ini defaultnya udah seperti ini. Lalu ada atribut API controller, ini untuk menandakan bahwa si kelas yang kita buat ini merupakan controller. Lalu di sini kita nge-inherit atau mewarisi kelas dari parent controller base. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini ada fungsi-fungsi basic ya yang dibuat oleh si .NET Core ini atau .NET 7 ini. Misalnya kita ingin coba mengambil sebuah session segala macam. Nah, itu fungsinya kita nge-inherit si controller base ini. Udah ada metode-metode yang udah disiapkan, jadi kita nggak perlu buat lagi dari awal. Nah, di sini kita langsung aja buat ya. Kita buat datanya terlebih dahulu, yaitu private static. Kita set datanya dulu ya yang kita bisa get dari klien ke API. Di sini kita masukkan produk ya. Di sini kalian tinggal enter aja. Lalu kita masukkan namanya products, terus new list product. Oke. Nah, dari situ kita tambahin ya si datanya. Karena untuk saat ini kita pakai data dummy dulu ya, teman-teman. Nanti di episode selanjutnya kita akan menggunakan SQL ya untuk database ya. Kita akan menggunakan database, jadi gak usah kayak gini lagi. Tapi untuk awal gua ingin buat simbol, jadi ikutin aja dulu biar kita fokus ke API-nya. Oke, sini kita tulis base laptop, terus price-nya gua set 1000 aja ya. Nah, setelah itu kita buat si metodenya tadi. Kalau misalnya kita lihat ya, si implementasinya ada list, ada ID, terus update ya, terus ada create, terus ada post ya harusnya ya. Nah, ini sorry, ada get, ada create, ada update, dan juga ada delete ya untuk si implementasinya. Oke, di sini kita langsung buat aja. Jangan lupa atributnya ya, metodenya mau apa, http get. Terus kita masukkan di sini list. Lalu di sini kita buat function public. Kita masukkan di sini adalah iResult. Nah, kenapa iResult?
Nah, jadi setelah gua ini ya, gua cek ya .NET 7 ini udah ada kelas bawaan dari .NET 7 yang baru, di mana si kelas ini bisa kita pakai untuk response API yang basic ya. Kayak misalnya oke atau bad request atau error, itu kita setnya iResult ya untuk si interface si kelas baru ini. Oleh karena itu biasanya sih untuk yang sebelumnya ini versinya iActionResult ya, tapi untuk .NET 7 ini bisa iResult. Nah, kalau misalnya kalian error si iResult ini, berarti kalian harus upgrade ya ke .NET 7. Oke, di sini kita nama metodenya get. Oke, di sini kita akan masukkan return type result dot oke ya. Nah, di sini oke. Terus di sini juga ada ya, kalau misalnya kalian hover ya, ada accepted, ada bad request, ada challenge, ada conflict, ada content, ada created. Nah, ini merupakan HTTP status ya. Nah, untuk HTTP status gua akan send link ke kalian biar kalian bisa baca apa artinya. Apa itu oke, apa itu bad request, kegunaannya itu seperti apa. Kalian harus paham ya terkait ini. Dan di sini gua akan set oke ya. Oke, kita bakal return si data kita ya, yaitu products. Oke, habis itu kita akan buat juga. Oke, mungkin kita coba running dulu ya sebelum buat yang lain ya. Kita akan coba running, hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian ingat ketika kita running ini bakal masuk ke weather forecast yang sebelumnya yang kita hapus tadi. Nah, untuk config-nya di mana kita bisa masuk ke launch setting.json yang di episode sebelumnya ya, kalau misalnya kalian masih ingat. Nah, di sini kita tinggal ganti yang ada weather forecast-nya, kita ganti menjadi produk gitu ya, produk. Karena nama controller kita adalah produk. Oke, setelah kita save, kita akan coba running ya. Runningnya mungkin kalau masih ingat ya, ada di bawah extension. Di sini ada button kecil ya. Dengan kalau misalnya kalian hover, di sini ada tulisan start without debugging. Kalian tinggal klik dan tunggu sih hasilnya. Oke, di sini kita ketika running /product, di sini HTTP error 404 atau web page-nya itu tidak ditemukan. Nah, kenapa? Karena kita setnya di sini itu adalah ada path terakhir yaitu list ya. Makanya 404 karena dia baru selesai cari routing yang sampai di line 7 ini. API / nama controllernya. Nah, di sini juga langsung produk ya, harusnya kita di launch setting JSON kita tambahin API di sini. Gitu ya, API juga API, terus juga API. Nah, kita akan coba masukkan API di depannya, memastikan controller kita berjalan lancar atau enggak ya. Product/list. Nah, di sini kita dapat balikan oke ya. Ada ID 1, nama laptop, description base laptop, terus price-nya 1000 ya, yang kita tadi set di sini. Nah, itu untuk membuat API get. Nah, kita akan lanjut membuat API yang selanjutnya. Di sini gua akan campur dengan 3 materi tadi kita. Yang pertama itu adalah routing. Terus juga ada method ya, HTTP get. Nanti gua bakal buat HTTP post, HTTP put, dan juga HTTP delete. Terus ada juga parameter ya. Di sini kita belum pakai parameter. Oke, kita akan buat parameternya. Nah, kita ingin ketika si klien ini ngasih atau ngirim ya si ID 1 gitu ya, kita ingin ngambil si value-nya. Gimana caranya? Melalui parameter. Karena yang gua udah bilang parameter adalah tempat pertukaran data ya dari satu ke yang lainnya. Nah, di sini kita tambahin HTTP get detail ya. Untuk detail datanya gitu. Kan di sini kita setnya list ya, kumpulan data, tapi di sini kita setnya untuk detail data. Data yang spesifik menggunakan ID gitu ya. Si ininya. Get. Nah, di sini kita akan masukkan parameter int ID ya, integer ID.
Terus kita akan cek ya apakah parameter yang dikirim dari si klien ini berhasil kita tangkap atau enggak. Nah, di sini kita masukkan ya parameter yang dikirim adalah sama dengan kita masukkan ID ya. Nah, di sini gua pakai string interpolation, yaitu kita bisa set value di dalam string yang kita tulis dengan marking ya. Ini gue coba zoom dulu, sorry takutnya nggak kelihatan ya. Nah, dengan marking di sini ada dolar ya di depan ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin set value dari parameter atau dari value yang ada di yang udah kita buat ya, itu tinggal masukin kurung kurawal nama si variabelnya. Nah, kita akan buat lagi di sini ada parameter apa aja tadi kalau yang masih ingat, yaitu parameter body yang ada dua itu, yang ada yang raw dan juga ada yang form data. Kita akan buat yang raw terlebih dahulu. Di sini kita set public result, terus kita setnya post. Nah, habis itu kita akan masukkan ya di sini from body, oke. Lalu produk, kita masukkan produk ya, namanya produk. Nah, di sini gua namainnya produk dan juga kita manggil si model produk ya yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah parameternya udah berhasil kita ambil dari si klien atau belum. Oke, di sini gua copy dulu ya. Yang di bagian line 31 kita copy, parameter yang dikirim adalah kita coba set di sini product.name gitu ya. Oke, di situ kita buat lagi, kita copy paste aja biar cepat. Kita ganti dengan put. Terus from body-nya kita ganti dengan from form. Nah, di sini kita biarkan ya. Parameter yang dikirim adalah kita product.name. Nah, terus yang terakhir kita ingin buat yang delete ya, karena kan ada parameter ada 4 ya. Pertama yang query parameter, terus yang kedua ini adalah yang raw, terus yang ketiga ini adalah yang from form data, terus yang terakhir gua pengen buat untuk yang path parameter, itu yang delete-nya ya. Dan di sini public, terus result, terus di sini delete. Kita masukkan di sini sama ya, integer ID. Cuman kalau yang masih ingat di sini kita masukkan http delete. Ini metodenya delete, terus kita coba isi dengan custom path ya, yaitu kurung kurawal, nama parameter yang kita set ya di sini ID. Kita tulis di sini ID /delete. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, maka harus namanya juga harus sama ya, ID dan ID. Nah, di sini kita tinggal return type results. Oke, oke. Nah, di sini kita masukkan produk dengan ID kurawal, ID berhasil dihapus. Jangan lupa kita tambahin $sign ya untuk string interpolation di C#. Nah, kalau misalnya kita running di sini pasti ada yang kurang ya. Kalian tahu yang kurangnya apa? Yaitu bagian post dan put. Kita lupa kasih atributnya. Metodenya adalah untuk post ya post. Terus kita masukin ya si path-nya, kita masukin create. Lalu yang put juga sama. Yang put jangan lupa kita tulisnya http put. Nah, di sini kita setnya adalah update ya untuk si path-nya. Nah, setelah selesai semua di sini sebelum kita running, gua punya tools yang mungkin akan berguna juga buat kalian, yaitu Postman. Kalau misalnya yang belum tahu ya, tapi kalau yang udah tahu kalian langsung aja buka Postman ya. Yang belum tahu kalian download dulu, gua bakal send linknya di description. Nah, jadi apa itu Postman? Postman ini digunain untuk testing si web API kebanyakannya. Jadi kita nggak tes kayak
running gitu ya, terus kayak running kayak gini, terus kita tinggal buka satu-satu segala macam, itu akan menyulitkan ya, apalagi untuk yang post dan patch dan delete ya. Karena kalau misalnya kita refresh ya di sini ke /API product /list, di belakang layar ini kita itu mengambil data dengan metode get. Nah, makanya kalau post, patch, delete itu nggak akan support dengan menuliskan URL-nya langsung di browser. Oleh karena itu kita butuh tools tambahan yang namanya Postman. Oke, kalau misalnya udah dibuka Postman-nya, udah di-download, kita coba running ya di sini. Kita langsung klik yang start without debugging lagi. Oke, lumayan cepat ya. Di sini kita langsung coba cek apakah API kita udah berjalan lancar atau belum. Nah, di sini ada button plus ya di sebelah filter. Ini sorry kalau misalnya nggak kelihatan kursor gua karena gua lupa ya untuk nge-onin ketika gua recording. Ya, jadi gua harap kalian nemu ya di sini nih. Sebelah API S ya, EPIS gitu ya. Di sebelahnya ada plus, kalian klik. Nah, kalau misalnya diklik kalian akan muncul seperti ini ya si defaultnya. Atau kalian bisa klik kiri di sebelah pojok ada bagian new ya. Kalian tinggal new terus request yang ini, klik gitu ya. Namanya misalnya produk. Nah, terus koleksinya tinggal ditambahin tutorial Papi Coding. Nah, tinggal klik save to tutorial Papi Coding. Nah, kita langsung aja di sini masukkan URL-nya ya. Kita copy paste di sini, dan jangan lupa karena kita setnya itu adalah list ya di codingan kita, maka kita tambahin juga list untuk HTTP GET, yaitu /list. Nah, di sebelah kiri ada nama metode-metodenya, ada get, ada post, ada put, ada patch, ada delete, ada copy, segala macam, banyak ya. Cuma untuk saat ini kita belajar 5 yang banyak dipakai di dunia industri ya. Ada get, post, put, patch, dan juga delete untuk basicnya. Oke, karena kita pengen tes dulu ya yang si get, kita klik yang get, lalu kita klik send yang warna biru sebelah kanan. Nah, ketika udah diklik send, di sini ada status ya 200 oke, karena kita set di sini typed results.oke. Beda cerita kalau misalnya kita setnya bad request. Kita akan coba setelah ini. Nah, 200 oke ini menandakan sukses ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian hover di Postman-nya, standard response for successful HTTP request. Respon yang standar untuk HTTP request yang sukses. Nah, si responnya akan mengikuti yang kita set ya. Di sini ada data dari si laptop ya, yang udah kita set di sini, karena kita returnnya adalah variable products, yang dimana variable products isinya adalah list data yang udah kita set dari model product, ID, name, description, dan juga price. Nah, kita akan coba yang detail, apakah si parameternya masuk atau enggak. Oke, kita balik lagi. Di sini kita ganti list menjadi detail. Terus namanya adalah ID. Kita ingat ya, kalau misalnya kita nggak pakai kayak gini, kayak delete kayak gini, berarti query parameter, yang dimana kita langsung formatnya URL encoded ya. Tanda tanya ID sama dengan 1 misalnya. Kita send. Nah, responnya adalah parameter yang dikirim adalah sama dengan 1. Nah, kita lihat kita setnya seperti apa. Dolar kutip parameter yang dikirim adalah sama dengan kita masukkan variabel ID ini. Nah, itu fungsinya parameter untuk mentransferkan gitu ya data dari klien ke API kita. Nah, oleh karena itu ketika kita butuh data dari depan, dari front end gitu ya ibaratnya, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi ketika let's say si berita ini diklik dengan ID sekian, kita munculin data dengan ID sekian. Nah, makanya perlu yang namanya parameter. Nah, itu untuk yang detail. Nah, kita akan coba yang create. Nah, yang create ini beda ya HTTP post. Kita buat baru di sini. Terus kita di sebelah kiri get ganti menjadi post. Terus kita coba copy paste yang sebelumnya URL-nya, dan kita tinggal ganti aja dari detail menjadi create.
Nah, di bagian di sini di bawahnya ada params, authorization, headers, dan juga body. Kita klik yang body, lalu kita klik yang raw. Nah, kita coba minimize dulu responsnya, terus kita ya bagian teks kita ganti menjadi JSON biar enak ya. Nah, lalu kita coba isikan di sini Kurawal, terus ID sama dengan 1, terus name kita set dengan test create. Lalu ada apa lagi? Ada description, kita set dengan test description. Lalu ada terakhir adalah price ya, kita set misalnya 1000 lagi. Oke, setelah kayak gini kita coba send. Responnya parameter yang dikirim adalah test create. Nah, kita lihat di sini yang kita set adalah parameter yang dikirim adalah product.name. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin product.id? Nah, kita ganti dengan ID, kita coba running lagi. Terus kita coba buka lagi si postman-nya. Nah, langsung kita klik yang send. Nah, di sini parameter yang dikirim adalah 1 gitu ya. Maka udah ke binding semua si produk dari si klien ya. Kita bisa ambil datanya. Terus yang terakhir adalah yang update. Nah, sekarang kita coba minimize dulu. Kita ganti menjadi put. Lalu kita ganti ya, di sini ada beberapa, ada non, ada form data, ada XWWW form URL encoded, ada binary, ada GraphQL. Nah, kita coba setnya yang form data. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kita setnya from form data ya. Maksudnya itu. Nah, kita set yang kedua. Di sini kita coba tulis ID sama dengan 10. Terus kita coba set name sama dengan test update. Terus di sini kita description. Kita setnya test description. Lalu untuk yang price kita set misalnya 2000. Terus kita coba send. Nah, di sini kalian bakal muncul error. Kenapa? Kita lihat si URL-nya masih di create ya. Makanya jangan salah. Oleh karena itu yang gua tadi bilang, kalau misalnya kalian buat metodenya get ya harus get, gak bisa update, create atau segala macamnya yang bisa dilakuin sama si klien. Nah, di sini update kita copy, kita masukkan ke sini. Kita coba lagi. Nah, mudah muncul dengan respon yang kita set ya. Parameter yang dikirim adalah product.name, yaitu test update. Nah, yang terakhir kita coba untuk yang HTTP delete. HTTP delete menggunakan path parameter. Kita buat baru aja. Di sini kita set delete. Terus kita coba copy yang sebelumnya. Nah, di sini kita nggak pakai tanda tanya, tapi kita pakai slash ya. Di sini delete. Karena formatnya ini adalah ID dulu, berarti kita setnya di sebelum ID dan sesudah produk. Di sini ya. Kita masukkan di sini slash, kita masukkan 20. Terus kita tinggal send aja. Nah, produk dengan ID 20 berhasil dihapus. Kita lihat setnya, kita responnya produk dengan ID sekian berhasil dihapus. Nah, sama ya, karena kita setnya 20. Gimana kalau kita setnya 30? Nah, udah berubah jadi 30 juga. Nah, mungkin itu guys untuk si episode yang ke-6 ya. Kita udah belajar membuat sebuah API. Kita udah belajar juga teori tentang routing, teori tentang method. Kita belajar juga teori tentang parameter. Lalu kita mengimplementasinya dengan method get, method post, method put, method delete, dengan parameter query parameter, path parameter, terus body raw, terus form data juga. Ya, gua harap kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita implementasi hari ini. Kita selanjutnya akan bertemu di episode menambahkan Swagger di project kita. Nah, penasaran apa itu Swagger? Seberapa penting Swagger di sebuah API? Okay, so see you in the next video guys.